Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Ayo al-ikhwah fidakumullah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang mana itu patut kita syukuri, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali insya Allah melanjutkan pengajian kita membaca kitab Syarah Salasatil Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Ya. Sebuah kitab yang membahas tentang 3 pertanyaan di alam kubur atau 3 landasan utama, yaitu mengenal Allah, mengenal agama Islam, dan mengenal Rasulullah. Kita sampai pada poin mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas putar kisah hijrahnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain amin. Kata beliau, wa furidat alaihi shalawatul khamsu wa shalla fi Makkah salasa sinin wa ba'daha umira bil hijrati ilal Madinah. Wa furidat, dan difardukan, diwajibkan kepada Rasulullah itu as-shalawatul khamsu, apa? Salat 5 waktu. Wa shalla fi Makkah, dan Rasulullah itu salat di Makkah selama salasa sinin, selama 3 tahun. Jadi Rasulullah itu mempraktekkan sholat di Mekah itu 3 tahunan. Kemudian waba'dah, dan setelah itu, setelah 3 tahun, umira bil hijrati ilal Madinah. Rasulullah diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Kemudian cukup sampai situ dulu ya. Jadi wa umira bil hijrati ilal Madinah, dan setelah itu beliau diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Kita lihat penjelasannya di sini. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa kana yusolli rubaiyata rak'ataini. Ya, jadi ketika masih di Mekah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat yang 4 rakaat rubaiyah, itu sholat yang jumlahnya 4 rakaat, itu rakaataini, cuma 2 rakaat. Jadi waktu di Mekah itu syariat sholat itu belum sempurna. Waktu di Mekah syariat sholat belum sempurna. Sholat-sholat yang 4 rakaat itu semuanya dikerjakan 2-2. Semuanya dikerjakan 2-2. Hatta hajaro ilal Madinati, hingga kemudian Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah. Kemudian fa'uqirrat, kemudian ditetapkanlah sholatus safari, sholat safar, artinya setelah hijrah ke Madinah 2 rakaat itu jadi sholat safar. Ini yang kita kenal dengan qashar sholat ya, yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Wazida fi sholatil hadori, kemudian ditambah pada sholat hador. Sholat hador itu sholat non safar. Sholat non safar yang tadinya 2 rakaat ditambah 2 rakaat jadi 4 rakaat, sebagaimana yang kita kenal sekarang. Jadi syariat itu memang seperti itu ya. Syariat itu turunnya bertahap dulu. Kemudian kita beliau. Wah, ini panjang nih. Di sini dulu. Baik. Amarallahu azza wa jalla nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil hijrati ilal Madinah. Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Kenapa Rasulullah disuruh hijrah?
li'anna ahla Makkah mana'uhu an yuqima da'watahu, karena penduduk Mekah itu melarang beliau, menghalangi beliau untuk melakukan, menegakkan dakwah beliau. Bagaimana kita tahu Rasulullah ketika di Mekah nggak bisa dakwah beliau, susah ya, bahkan dikasih gangguan yang sangat parah. Fi syahri Rabiul Awal minal ami tsalita asyara minal bi'tsati wasolan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Madinati muhajiran. Sampai sini dulu. Wa fi syahri Rabiul Awal, dan pada bulan Rabiul Awal minal ami, di tahun atsalita asyara, di tahun ke-13 minal bi'tsati, dari Rasulullah diutus jadi rasul, artinya tahun ke-13 kenabian, itu wasolan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu kemudian sampai ke Madinah muhajiron, sebagai orang yang berhijrah, min Makkah, dari Mekah, al baladil awwali lil wahyi, yaitu negeri awal turunnya wahyu, di Mekah. Wa ahabbil biladi ilallahi wa rasulih, dan negeri yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kharaja min Makkah muhajiran bi'izni rabbih, maka Rasulullah pun keluar dari Mekah berhijrah dengan izin dari Allah. Ba'da an qama bi Makkah salasa asyarata sanatan, setelah beliau tinggal di Mekah selama 13 tahun, yuballighu risalat rabbih, yaitu menyampaikan risalah Rabbnya, risalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita harus tahu nih, Rasulullah itu dakwah di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Dakwahnya apa? Dakwahnya tentang tauhid, ngajak orang Mekah untuk meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Itu tok selama 13 tahun. Wa yad'u ilaihi, kemudian mengajak penduduk Mekah ilaihi, dan juga itu keluarganya ya. Kenapa? Karena Rasulullah ya orang Mekah, mengajak mereka untuk mengikuti risalah beliau, ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu. Jadi Rasulullah dakwah pun pakai ilmu. Jadi jangan dikira Rasulullah itu dakwahnya serampangan, kemudian nggak pakai strategi segala macam, enggak. Rasulullah itu pakai basirah, dan basirahnya langsung dari Allah. Tapi falam yajid min aktsara Quraisyin, ya, min aktsari Quraisyin, ya. Dan Rasulullah tidak mendapati mayoritas orang Quraisy, Rasulullah tidak mendapati wa akabirihim, dan pembesar Quraisy, siwar rafdi, kecuali ar-rafdi. Rafadho itu artinya menolak. Makanya kita kenal ada Syiah Rafidhah, dari kata Rafadho ini, menolak. Jadi selama 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah kepada kaum Quraisy, pembesarnya, ya sukunya sendiri, itu beliau nggak mendapati kecuali penolakan lidakwatihi, terhadap dakwahnya beliau, wal i'radi anha, dan berpaling dari dakwahnya beliau. Ditambah lagi plus wal idza isyadidi lirrasuli sallallahu alaihi wasallam wa man amana bihi. Sampai beliau juga mendapati al-idza. Al-idza itu disakiti, diganggu secara fisik. Ya, gangguan secara fisik yang syadid, yang sangat keras terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam, wa man amana bihi, dan kepada orang yang beriman kepada beliau. Kita tahu lah ya kisahnya orang-orang lemah yang kemudian disakiti, disiksa karena mereka itu beriman kepada Allah dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, zaman itu orang itu kuat kalau dia punya dekingan, gitu. Punya dekingan. Oh, kalau dia dari suku yang kuat, dari orang kuat, dari orang mulia, maka orang nggak berani colek-colek. Contohnya Abu Bakar, gitu kan, Rasulullah. Ya. Mereka nggak berani langsung kemudian disakiti secara fisik yang yang sangat parah. Tapi kalau orang-orang lemah, budak, gitu kan, yang nggak punya dekingan, orang-orang
apa namanya orang-orang wong cilik gitu ya. Sebagaimana Bilal, kemudian yang kita tahu itu bagaimana beliau kemudian disakiti secara apa namanya secara kejam gitu. Kenapa? Karena beliau nggak punya dekingan. Orang kecil, wong cilik, tapi yang punya dekingan itu biasanya lebih mending, lebih mending. Nah, begitu. Kemudian hatta alal amru bihim ila tanfidhi khuttatil makri wal khida'i liqatlin nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga ujung-ujungnya gitu. Ujung-ujungnya itu kaumnya itu mau melakukan tanfidhi al-khittah. Tanfidh khutbah ya. Tanfidh itu apa ya? Melaksanakan rencana makar. Hingga ujungnya itu kaumnya itu mulai merencanakan makar. Wal khida dan tipu daya. Liqatlin Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini resikonya orang berdakwah. Resikonya orang dakwah tauhid. Kalau orang dakwah tidak menyinggung sesuatu yang jadi kepercayaan masyarakat, selama kepercayaan masyarakatnya itu bertolak belakang jelas-jelas, maka dakwahnya itu akan aman-aman saja gitu. Akan aman-aman saja. Rasulullah manusia paling mulia gitu. Manusia paling baik, manusia paling apa namanya? Ya paling mulia akhlaknya. Itu sampai mau dibunuh. Padahal kita tahu Rasulullah itu orang yang paling baik hatinya. Tapi kenapa sampai mau dibunuh ya? Karena dakwah beliau ketika itu mengajak kepada tauhid. Haitsu ijtama'a kubara'uhum fi darin nadwah. Tatkala apa namanya berkumpul kubara'uhum, pembesar mereka di Darun Nadwah. Jadi orang Quraisy itu punya semacam DPR namanya Darun Nadwah. Orang-orang itu kalau mau melakukan sesuatu, orang Quraisy kalau mau melakukan sesuatu itu mereka musyawarah dulu di situ, di Darun Nadwah itu. Wa tasyawaru madza yaf'aluna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka bermusyawarah apa yang akan mereka lakukan terhadap Rasulullah. Ini Rasulullah mau diapain nih? Hina ra'au ashabahu yuhajiruna ilal Madinah. Tatkala mereka melihat para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mulai hijrah ke Madinah. Wa annahu la budda, dan bahwasanya pasti an yalhaqa bihim, Rasulullah itu akan menyusul mereka. Wa yajidan nusrata wal auna minal ansari alladziina baya'uhu ala an yamna'uhu mimma yamna'una minhu abna'ahum wa nisa'ahum. Kalau Rasulullah sudah nyusul para sahabatnya ke Madinah, maka Rasulullah itu akan dapat nusrah, dapat pertolongan, dapat aun, dapat bantuan dari kalangan Ansor, alladzina, yang mana orang-orang Ansor ini baya'u, sudah membaiat Rasulullah, sudah berjanji sumpah setia kepada beliau, ala an yamna'uhu, untuk membela beliau, mimma yamna'una minhu abna'ahum wa nisa'ahum, sebagaimana mereka membela, melindungi anak-anak dan istri-istri mereka. Ini mulai pusing nih, orang-orang Quraisy ini mulai pusing. Ini Muhammad ini, sahabat-sahabat udah mulai kabur ke Madinah. Kalau kita nggak cegah sekarang, kalau Muhammad sampai apa namanya sampai datang ke Madinah, maka di sana dia akan dapatkan pertolongan. Orang-orang sana tuh sudah berjanji bersumpah setia untuk melindungi Nabi, melindungi Muhammad. Dan mereka tahu bahwasanya orang Arab itu orang yang biasanya menepati janji zaman itu ya. Wahina idzin takunu lahu daulatu ala Quraisyin, dan ketika itu maka akan ada beliau itu akan menang atas Quraisy. Dala ala itu mengalahkan gitu ya, mengalahkan Quraisy. Faqala adullahi Abu Jahlin, maka ketika itu Abu Jahal, musuh Allah, itu berkata, ar-ra'yu, pandangan saya nih waktu lagi rapatnya gitu ya, an na'khudha min kulli qabilatin fatan syaban jalidan. Pandangan saya itu coba kita ambil dari setiap suku, karena di Mekah itu sukunya banyak ya, sukunya banyak, itu seorang pemuda yang jalidan, yang
kuat. Tsumma nu'ti kulla wahidin sayfan shariman. Kemudian kalau sudah kita ambil satu-satu pemuda yang paling kuat di kaumnya, kita kasih satu-satu itu pedang yang shariman, yang terhunus, yang tajam. Tsumma kemudian ya'midu ila Muhammadin. Kemudian mereka pergi ke Muhammad. Fayadribuhu durbatan. Kemudian mereka memukulkan kepada Muhammad durbata rajulin wahidin. Dengan sekali pukulan bareng-bareng. Sekali pukulan bareng-bareng. Fayaqtuluhu. Kemudian mereka pun membunuh Muhammad. Wa nastariha minhu. Maka kita akan bisa istirahat dari Muhammad. Nah, ini ibarat kata orang Quraisy ini nggak enak makan, nggak enak tidur. Dengar dakwahnya Rasulullah. Wah, ini Muhammad bagaimana? Nggak enak makan, nggak enak tidur deh. Makanya ketika gimana caranya kita istirahat dari Muhammad itu? Dibunuh aja. Dibunuh aja. Cara bunuhnya gimana? Cara bunuhnya kita ambil masing-masing dari tiap suku-suku itu seorang pemuda yang paling kuat. Yang paling hebat, yang paling kuat. Paling jagoan lah gitu. Kita ambil satu-satu, kita kasih pedang satu-satu, kemudian mereka suruh mukul Muhammad pakai pedang itu bareng-bareng. Kemudian fayatafarraqu damuhu fil qabaili. Maka kalau sudah dipukul bareng-bareng, bunuhnya bareng-bareng, darahnya Muhammad ini terbagi-bagi. Maksudnya darah terbagi-bagi itu kalau ada satu yang bunuh kan langsung dituntut, oh si fulan yang mukul, itu bisa langsung dituntut darah namanya. Tapi kalau mukulnya bareng-bareng, itu darahnya terbagi-bagi di masing-masing kabilah tadi. Fala yastati'u banu Abdi Manafin, yakni asyiratan Nabi SAW. Maka Banu Abdi Manaf, itu keluarganya Rasulullah SAW, itu nggak akan mampu an yuharibu qaumahum jami'an. Nggak akan mampu untuk memerangi kaumnya semuanya. Jadi zaman dulu itu kalau ada satu keluarga dibunuh, itu biasanya satu keluarga itu akan nuntut balas. Makanya sebelum Islam datang, itu mereka bunuh-bunuhan gara-gara ada satu orang mati itu biasa gitu. Satu orang meninggal terbunuh, itu nanti bisa jadi perang gitu. Itu nanti bisa jadi perang. Nah, kalau masing-masing dari satu kabilah ini bunuhnya bareng-bareng, nah mau diperangi bagaimana? Orang semuanya ikut bunuh kok. Nah, kira-kira begitu. Fayardawna bidiyati. Maka mau nggak mau keluarganya Rasulullah ini akan menerima, akan ridho terhadap diyat. Diyat itu uang darah lah gitu ya. Tebusan darah. Fanu'tihim iya. Kemudian kita kasihkan kepada Banu Abdi Manaf, itu diyatnya Muhammad. Jadi ini strateginya Abu Jahal. Memang Abu Jahal ini luar biasa liciknya ya. Dia ngerti gitu caranya gimana buat mencelakakan Rasulullah. Kemudian kata beliau, fa'lamallahu nabiyahu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada nabinya bima aradal musyrikun, terhadap apa yang diinginkan oleh kaum musyrikin. Wa adzina lahu bil hijrati, dan Allah izinkan Rasulullah untuk berhijrah. Wa kana Abu Bakrin radhiyallahu anhu qad tajahhaza min qablu lil hijrati ilal Madinah. Dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu sudah bersiap-siap sebelumnya untuk berhijrah ke Madinah. Faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Abu Bakar itu ketika Rasulullah ngelihat Abu Bakar siap-siap mau hijrah, Rasulullah ngomong ke Abu Bakar, ala rislika, pelan-pelan, sebentar. Ala rislika tuh pelan-pelan, sebentar. Fa inni arju an yu'dhanali. Aku ingin supaya Allah itu mengizinkan kepadaku, mengizinkan aku hijrah. Fata'akhkhara Abu Bakrin radhiyallahu anhu liyashaban Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar pun menunda hijrahnya supaya bisa menemani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini misalnya jadi udah siap-siap mau hijrah, Rasulullah bilang sebentar.
Saya pengen Allah itu ngizinkan saya dulu. Kemudian Abu Bakar pun nggak jadi hijrah, nungguin Rasulullah. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah ini kan dia putrinya Abu Bakar ya. Itu bercerita, bainama nahnu fi baiti Abi Bakrin fi nahdhi dhahirati fi muntasofin nahar. Ketika kami berada di rumahnya Abu Bakar di tengah hari, nahri dhahirah itu tengah siang, muntasofin nahar sama tengah hari, itu idza bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alal babi mutaqanni'an. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul di depan pintu mutaqanni'an dalam keadaan memakai topeng. Topeng itu tudung, wajah beliau itu ditutup kain gitu ya, ditudung kain. Faqala Abu Bakrin, ketika tiba-tiba di siang-siang Rasulullah nongol di pintu di depan pintu rumahnya Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar ngomong, mana tadi? Fidaun lahu abi wa ummi. Ayah dan ibuku jadi tebusan untukmu wahai Rasulullah. Wallahi ma jaa bihi fi hadhihi saati illa amr. Demi Allah tidaklah datang pada saat ini kecuali ada satu urusan yang sangat penting. Pada qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah masuk ke rumahnya Abu Bakar. Faqala li Abi Bakrin. Kemudian Rasulullah ngomong kepada Abu Bakar, "Akhrij man indaka." Abu Bakar, keluarkan semua orang yang ada bersamamu. Maksudnya semua keluargamu sekarang itu keluarkan. Faqala, kemudian Abu Bakar mengatakan, innamahum ahluka bi abi anta wa ummi. Hanyalah mereka ini ya keluargamu ya Rasulullah. Dengan tebusan ayah dan ibuku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah pun bersabda, qad adina li fil khuruj. Allah Subhanahu wa taala sudah mengizinkanku, udina ya, qad udina li fil khuruj. Allah Subhanahu wa taala aku sudah diizinkan untuk keluar. Aku sudah diizinkan untuk keluar. Kemudian faqala Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar mengatakan, as-suhbatu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya temani ya gitu kira-kira. Saya temani ya Rasulullah. Qala, Rasul mengatakan, "Na'am." Iya. Faqala, kemudian Abu Bakar menawarkan, "Ya Rasulullah, fahud ihda rahilati hataini." Ya Rasulullah, pilih. Ini ada, saya punya 2 hewan tunggangan, pilih salah satu dari 2 tunggangan ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bithaman. Rasulullah kemudian jawab, "Ya, saya ambil tapi pakai harga." Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditawarin dikasih tunggangan, Rasulullah nggak ngambil gratis gitu. Nggak ngambil gratis. Rasulullah ya bilang, "Iya, saya ambil tapi nanti saya bayar." Tapi nanti saya bayar. Ini menunjukkan tawaduknya Rasulullah. Nggak kemudian mentang-mentang Nabi gitu kan dikasih fasilitas sama sahabatnya, ambil. Kemudian oke aja, enggak. Rasulullah, "Iya, saya ambil, tapi saya bayar nanti." Kenapa? Karena mahal. Tunggangan itu mahal. Kayak misalkan di sini tiba-tiba dikasih motor, tiba-tiba dikasih mobil, ya mahal kan gitu kan. Kemudian Rasulullah bilang, "Iya, saya ambil tapi pakai duit, pakai harga, saya nanti ganti." Summa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin faqama fi ghari Jabal Thaurin salayalin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar bersama Abu Bakar. Siang-siang itu keluar, faqama fi ghari Jabal Thaur. Kemudian tinggal di gua Thaur. Salayalin, selama 3 malam. Sebelum Rasulullah langsung pergi, Rasulullah nginep dulu di di Gua Thaur, nggak langsung gitu, nggak langsung cabut gitu ke Madinah. Kenapa? Ini strategi. Kemudian yabitu indahuma Abdullah bin Abi Bakrin. Bermalam bersama mereka Abdullah bin Abi Bakar, anaknya Abu Bakar, Abdullah. Wa kana gulaman syaban dzakiyan wa'ian. Dan Abdullah bin Abu Bakar ini seorang pemuda yang cerdas lagi tanggap.
sigap gitu ya. Fayantaliku fi akhiril laili ila Makkah. Nah, Abdullah bin Abu Bakar ini tiap akhir malam itu pulang ke Mekah. Jadi bermalam, kalau mulai malam itu pergi menemui Rasulullah dan Abu Bakar di Gua Thaur, nginep di situ, nanti ujung malam gitu, mau pagi mau subuh itu balik lagi ke Mekah, pulang lagi ke Mekah. Fayusbihu min Quraisyin. Kemudian di pagi hari sudah bareng orang Quraisy. Fala yasma'u bi khabarin haulan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibihi illa wa'ahu. Supaya apa? Maka dia tidaklah terdengar kabar seputar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya kecuali dia tahu gitu. Dia tanggap tentang berita tersebut. Nah, ini kalau bahasa kita itu mata-mata gitu ya. Rasulullah ngirim mata-mata. Rasulullah ngirim mata-mata. Oh, gimana di Mekah kabarnya? Oh, begini. Oh, ditunggu sama Rasulullah. Hatta ya'tiya bihi ilaihima hina yakhtalitu dulam. Kemudian hingga Abdullah bin Abu Bakar datang kepada Rasul dan Abu Bakar tatkala malam mulai gelap. Jadi begitu. Selama 3 malam anaknya Abu Bakar ini dijadikan mata-mata. Datang ke Rasulullah di awal malam, kemudian nginep di situ, kemudian tiap mau subuh, mau pagi, itu pulang ke Mekah, kemudian pagi-pagi sudah bareng orang Quraisy. Ini orang-orang nggak tahu. Kalau sekarang ya kan listrik di mana-mana. Zaman dulu orang keluar malam itu nggak kelihatan siapa, mukanya nggak kelihatan. Jadi jangan dibayangkan kayak sekarang gitu ya. Kalau sekarang itu lampu di mana-mana. Zaman dulu orang nggak ada lampu. Jadi kalau mau keluar itu harus tanya dulu siapa itu. Nah, begitu. Kemudian faja'alat Quraisyun tatlubun Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kulli wajhin wa tas'a bi kulli wasilatin. Orang Quraisy mulai mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segala arah dan berusaha untuk mencari Rasulullah dengan segala cara. Liyudrikun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, supaya mereka mendapatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta ja'alu liman ya'ti bihima, hingga mereka menjadikan bagi orang yang datang membawa Abu Bakar dan Nabi au bi ahadihima, atau salah satunya itu dia tahu mi'atan minal ibil. Itu dikasih uang diatnya, dikasih biaya diatnya itu 100 ekor onta. 100 ekor onta. Jadi siapa saja kayak sayembara gitu ya, dicari Abu Bakar, Muhammad dan Abu Bakar. Siapa aja yang bisa nangkep keduanya atau salah satunya akan dikasih 100 ekor onta. Satu onta tuh berapa sekarang? Itu miliaran ya sekarang. Ini sekitar miliaran. Mungkin hampir 2 miliar, 1,5 miliar atau 2 miliar. Lakin Allah kana ma'ahuma, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala bersama Abu Bakar, Rasulullah dan Abu Bakar. Yahfaduhuma, Allah yang menjaga Rasulullah dan Abu Bakar bi inayatihi, dengan inayahnya Allah, wa yar'ahuma bi riayatihi, dan Allah lah yang memelihara keduanya dengan pemeliharaan Allah. Hatta inna Quraisyan, sampai-sampai orang Quraisy itu liyaqafuna ala babil ghar, itu sudah berdiri di pintu gua tempat Rasulullah dan Abu Bakar ngumpet. Sudah berdiri di situ. Fala yarawnahuma, tapi nggak bisa ngelihat. Qala Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu berkata, qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu fil ghar, waktu kami sedang berada di gua. Apa kata Abu Bakar? Lau anna ahadahum nadhara ila qadamaihi la absarana. Rasulullah, andai satu dari mereka itu ngelihat ke kaki, ngelihat ke arah kaki, bukan nyari loh, ngelihat kaki gitu. Tahu ya? Paham ya? Ngelihat kaki. Itu mereka akan ngelihat kita. Sampai segitunya, sudah dekat banget. Ya sudah di mulut gua kok. Ini
apa namanya, Gua Thawr itu jangan dikira gua kayak di Indonesia ya. Gua Thawr itu kecil gitu. Ceruk kecil gitu. Nah, sudah berdiri di pintu Gua Thawr ini. Kalau satu aja orang itu ngelihat kaki gitu kan. Kita kan kadang-kadang berdiri itu ngelihat kaki. Itu bakal langsung ketahuan. Bakal langsung ketahuan. Faqala, apa kata Rasulullah, la tahzan innallaha ma'ana ma dhannuka ya Abu Bakrin bitsnaini Allahu tsalitsuhum. Jangan sedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah itu bersama kita. Apa pendapatmu wahai Abu Bakar tentang dua orang yang Allah yang menjadi ketiganya, orang ketiganya, maksudnya Allah yang jadi penjaganya. Kemudian kata beliau, hatta idza sakanat talabu anhuma qalilan, hingga tatkala apa namanya, isu pencarian Muhammad dan Abu Bakar ini sudah mulai tenang sedikit, sudah mulai tenang, ditunggu, orang nggak mulai gerobak gerubuk kayak awal-awal gitu kan. Ditunggu sama Rasulullah sudah agak tenang nih. Maka baru beliau keluar. Kharaja minal ghar ba'da salasilayalin muttajihina ilal madinati ala tariqis sahil. Setelah 3 hari, berlalu 3 hari menuju ke Madinah, tapi juga nggak langsung menuju Madinah. Rasulullah itu hijrah ala tariqis sahil, lewat jalan pesisir, menyusuri pantai, lewat jalur pesisir. Ini Masya Allah ya, Rasulullah itu hijrah itu sampai segitunya. Kemudian walamma sami'a ahlul madinati minal muhajirin wal ansor bi khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilaihim, maka tatkala penduduk Madinah dari kalangan muhajirin dan ansor itu mendengar bahwasanya Rasulullah itu keluar menuju mereka, kanu yahrujuna sobaha kulla yaumin ilal harroti, maka mereka itu apa namanya, tiap pagi itu keluar menunggu Rasulullah SAW ilal harrah, sampai agak mulai panas gitu ya. Yantadiruna kuduma Rasulullah SAW wa sahibihi, mereka menunggu kedatangan, tibanya Rasulullah dan sahabatnya, hatta yatrudahum harrus syamsi, hingga panas matahari itu mengusir mereka. Artinya ditungguin tiap pagi sampai panas, kemudian kalau sudah panas mereka pulang. Falamma kana al-yauma, maka tatkala satu hari, di satu hari, alladzi al-yaumu ya. Falamma kana al-yaumu alladzi qadima fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada satu hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tiba, wa ta'alan nahar, dan siang itu sudah tinggi, matahari itu sudah tinggi, wastaddal harru, kemudian panas itu sudah mulai menyengat, roja'u ila buyutihim, mereka kembali ke rumah-rumah mereka. Itu hari ketibaan Rasulullah itu sudah ditunggu sampai panas, kemudian ketika sudah mulai panas, orang sudah mulai pulang. Orang sudah mulai pulang sebagaimana biasa. Wa idza rajulun minal yahudi ala atammin min atamil madinati, maka ketika itu ada seorang laki-laki dari kalangan Yahudi sedang berada di atas bangunan tinggi di Madinah, yang duru lihajatin, itu melihat ke arah datangnya kota gitu. Itu karena ada kebutuhan lain, bukan karena nunggu Nabi. Ini si Yahudi ini ngelihat-lihat di situ itu karena ada kebutuhan. Fab soro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam washabahu mukbilina yazulu bihimus sarab. Dia ngelihat Rasulullah dan sahabatnya itu menuju Mekah, yazulu bihimus sarab. Kemudian sudah hilang, samar-samar itu sudah mulai hilang. Jadi dari kalau zaman dulu kan orang datang ke satu kota, apalagi di gurun, itu kan biasanya dari titik kecil dulu, itu apa ya datang. Oh ternyata cuma binatang, oh ternyata cuma fata morgana gitu. Diperhatiin mulai jelas ketika sudah hilang kesamarannya, falam yamlik an nada bi'a'la sautih, maka dia nggak bisa menguasai gitu, tiba-tiba langsung memanggil dengan suara yang keras, ya ma'syarul Arab, wahai bangsa Arab,
Hadza jaddukum. Inilah jad kalian. Maksudnya apa? Hadza hidzukum wa izzukum. Hadza hadzukum wa izzukum. Inilah keberuntungan kalian dan kemuliaan kalian. Alladzi yantadiruna, yang kalian tunggu. Kemudian fahabbal muslimuna lil liqa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang Islam pun kemudian kaum muslimin langsung bergegas menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'hum as-silah. Kemudian mereka membawa senjata. Jadi sambil menemui Rasulullah mereka bawa senjata. Ta'dziman wa ijlalan, sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan. Itu biasa ya orang Arab ya. Sampai sekarang pun begitu. Orang Arab itu kalau ada tamu itu mereka bawa pedang kan gitu kan. Li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idzanan bi isti'dadihim lil jihadi wa difa'i dunahu radhiyallahu anhum. Kenapa juga mereka bawa pedang? Untuk menunjukkan kesiapan mereka berjihad dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatalaqauhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka pun menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bidzahiril harrah. Di dzahiril harrah itu apa ya? Di puncak bukit kecil gitu ya. Fa'adila bihim dzatal yamin. Kemudian Rasulullah pun menuju bersama mereka dari arah kanan. Wa nazala fi Bani Amrin bin Auf fi Quba. Kemudian Rasulullah gak langsung ke Madinah, tapi singgah dulu di kampungnya Bani Amr di Quba. Ya dekat Madinah, ada perkampungan dekat Madinah. Beliau singgah dulu di situ. Wa qama fihim bid'a layalin. Rasulullah tinggal di situ beberapa malam. Wa assasal masjid, dan membangun masjid di situ. Oh, berarti lumayan ya. Tapi kalau bid'ah itu bilangan antara 3 sampai 9, itu bid'un. Tsummartahala ilal Madinah. Kemudian setelah tinggal di Kuba sekitar 3 sampai 9 malam, beliau pun pergi ke Madinah. Wan nasu ma'hu. Kemudian orang-orang bersama beliau, wa akharuna yatalaqawnahu fit turuqat, dan orang-orang yang lain itu menyambut beliau di jalan-jalan. Qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan tentang hal tersebut. Kharajan nasu hina qadamna. Manusia itu keluar hina qadimna, tatkala kami tiba al-Madinah, di Madinah. Tatkala kami tiba di Madinah, fit turuqi, di jalan-jalan, walal buyuti, dan di atas rumah. Di atas rumah. Wal ghilmanu wal khadamu yaquluna Allahu akbar jaa Rasulullah, Allahu akbar jaa Muhammad. Sedangkan ghilman, anak-anak kecil, wal khadam, dan para budak, para pelayan, yaqulun, mereka mengatakan Allahu akbar jaa Rasulullah. Allahu akbar, Rasulullah telah datang. Allahu akbar jaa Muhammad. Allahu akbar, Muhammad telah datang. Masya Allah. Inilah kisah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam awal hijrah. Taib, Allahu taala alam bisawab. Cukupkan sampai di sini dulu. Sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan yang sedikitnya dari manfaatnya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun atasnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.